Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Santi Mulyani Dewi Raturoli, kelas C semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologis yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditujukan untuk masyarakat. Maka itu determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika suatu daerah memiliki angka indeks pembangunan manusia yang tinggi. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada pada gugusan Sunda Kecil di dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. 3 pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Barat. Nuspati bagian barat Pulau Timur. Provinsi ini juga terkenal dengan pariwisatanya yang memiliki panorama dan keindahan alamnya seperti Pulau Komodo, Danau Kalimutu, dan wisata bahari di Pulau Solor. Keindahan alam tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur, memiliki nilai indeks pembangunan manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial di provinsi ini juga tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan rasio Gini Provinsi NTT hanya 0,35 di bawah rasio Gini nasional yaitu 0,41. Kesenjangan sosial pada provinsi ini masih tergolong tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat ke-31 dan 32 untuk indeks pembangunan manusia tingkat nasional. Nusa Tenggara Timur selalu menjadi juru kunci dalam presentasi indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan mutu kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Hal ini terbukti dengan tingginya angka berhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur juga masih sangat rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur itu rendah. Pembangunan manusia memiliki cangkupan yang luas dan pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi, konsep human capabilities approach. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan manusia yang berperan sentral dalam pembangunan. Secara umum menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara dalam batasan-batasan tertentu, dan IPM juga mewakili tujuan pembangunan manusia.
Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintah hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, di mana jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa dikatakan pembangunan ekonomi negara tersebut telah mencapai kesuksesan pembangunan. Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan masyarakat masih rendah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kurang berkualitas. Pembangunan manusia memiliki 4 komponen utama, yaitu produktivitas, pemerataan keseimbangan, dan pemberdayaan. Meningkatkan 4 komponen tersebut secara maksimal adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan manusia yang efektif, agar manusia dapat berperan penuh dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia di suatu negara yang dapat membaik dan meningkat secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non-fisik atau intelektualitas melalui lamanya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang bermanfaat dan memiliki dampak kemajuan bagi masyarakat dan negara dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter. Yang saat ini banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia. Kota Kupang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2013. Indeks pembangunan manusia di Kota Kupang mencapai 77,24 hingga mencapai 77,20 hingga tahun 2017. Maaf, saya ulangi lagi. Kota Kupang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2013. Indeks pembangunan manusia di Kota Kupang mencapai 77,24 hingga tahun 2017. Indeks pembangunan manusia terus meningkat mencapai 78,25 di Kota Kupang. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di antara kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di Kota Kupang ketersediaan fasilitas mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan cukup memadai dari kabupaten lainnya. Fasilitas pendukung yang mampu memberikan pendidikan yang cerdas dan berbasis karakter menjadikan pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Pembangunan pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan taraf hidup manusia atau masyarakat di suatu negara dan mampu berkontribusi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan yang konsisten mampu berkontribusi bagi kecerdasan anak Indonesia. Adanya pendidikan yang maju dan berkualitas diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan yang baik itu sendiri diukur dari angka harapan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi nilai angka harapan sekolah di suatu provinsi atau kabupaten, maka pendidikan di daerah tersebut dinilai baik dan memiliki kualitas yang mumpuni untuk bersaing dengan daerah lainnya. Kesehatan yang berkualitas mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan manusia secara signifikan. Manusia yang sehat mampu bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia yang efektif dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Lingkungan yang sehat dan udara yang bersih menjadi faktor penentu kesehatan manusia. Angka harapan hidup juga menjadi faktor dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa kesehatan di daerah tersebut baik. Fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang baik mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan.
Hal ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya meskipun indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional. Namun kesadaran akan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlahan meningkat. Meskipun kenaikan angka harapan hidup di Nusa Tenggara Timur terus meningkat setiap tahunnya, namun pemenuhan kebutuhan serta fasilitas kesehatan masih kurang memadai untuk di daerah pedalaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Ketika kemiskinan tinggi, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun dan itu berbanding terbalik. Tujuan dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah selain untuk menghasilkan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan nasional sendiri merupakan lajunya penurunan jumlah penduduk miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin adalah langkah efektif untuk menciptakan strategi pembangunan yang baik. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terjadinya penduduk miskin. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menunjukkan indeks pembangunan manusia yang berkualitas pula. Masyarakat yang memiliki produktivitas baik akan memperoleh pendapatan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, ketika produktivitas masyarakat rendah, maka pendapatan masyarakat juga akan rendah. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia rendah, sehingga kesejahteraan masyarakat pun rendah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.